Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio Ezi TV. Kali ini kita akan membahas tema yang begitu panas dalam 2 minggu ini, yakni mengenai Fufu Fafa. Jadi akun Fufu Fafa yang memang trending di Kaskus dan dalam 2 minggu ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Hadir di studio Ezi TV ada pakar telematika yang sudah tidak asing lagi yang membongkar Fufu Fafa, Pak Roy Suryo. Selamat sore Pak. Iya, terima kasih Pak Gun. Sore juga Pak Tobi. Selamat sore Bung Tobias. Selamat sore Mas Gun, selamat sore Mas Ya, Roy. terima kasih. Jadi makin trending, makin panas 33 hari menjelang Prabowo dilantik sama Gibran. Jadi Fufu Fafa ini merajai di Twitter atau X sendiri aja belum turun-turun. Iya, dan bukan hanya nasional loh Pak Gun, tapi sudah internasional. Dan sampai dibahas oleh beberapa media luar Indonesia. Di Malaysia, di Inggris itu pada bahas ini semua. Menarik memang. Iya, jadi akunnya juga dibahas, dibongkar sama netizen. Ya. Jadi masyarakat jadi apa ya? Wih, kok psikopat lah atau ada mental disorder lah, ya, macam-macam lah tanggapan masyarakat. Dan hari ini ada 12.000 post di akun X dengan hashtag Gibran Jujurlah. Nah, terus Fufu Fafa bocil psikopat 4.400 nih. betul. Sore ini nih. Ya. Jadi kita akan membahas mungkin yang Pak Roy kan kalau dalam 2 minggu ini udah di mana-mana lah. Kita ngebahas mengenai ini nih, lanjutan mungkin dari artisnya. Oke. Mungkin dari impeachment-nya ya, atau hal-hal yang belum diungkap ke masyarakat, termasuk tadi diamnya Gerindra. betul. Kenapa Ya. diam? Nah, silakan Pak Roy, Ya, gambarannya. menariknya begini Pak Gun dan pemirsa SCTV di mana saja berada ya. Jadi memang nama ini cocok kalau panas gitu Pak Tobi. Karena kalau kayak anak kecil minum susu panas, itu dia nyebutnya susu bukan susu lagi. Fufu panas gitu ya. Jadi mungkin karena fufu panas jadinya Fufu Fafa gitu. Jadi memang harus makin panas gitu ya. Kenapa? Karena inilah tangan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bekerja. Ya gitu. Ketika kemarin mungkin kita seolah-olah kayak semua terdiam. Sekarang publik sudah bergerak, terutama netizen ya. Saya salut betul, hormat betul pada kawan-kawan yang ada di dunia maya terutama, meskipun nanti didukung juga dengan dunia nyata. Kayak kemarin ketika kita melaksanakan aksi tanggal 22 itu ketika akhirnya kita berhasil mempertahankan menjaga putusan MK nomor 60 dan 70. Waktu itu kan juga awalnya gerakannya dari dunia maya dulu. Ya dengan peringatan darurat ya. Nah, kemudian muncul dengan genre klasik gitu ya gitu dengan genre analog horor gitu ya. Kemudian muncullah gerakan di dunia nyata. Saya waktu itu Pak Gun kan juga mengatakan kalau itu kan kayak manunggaling kalih jagat gitu. Jadi bersatunya dua dunia. Ini juga. Nah, itu saya setel dari kalimat manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di daerah tradisional Jawa beneran nih rajanya, raja beneran nih bukan raja palsu ya gitu. Yang apa-apa kok palsu dia ya. Nah, gitu rajanya palsu, sekolahnya juga palsu gitu ya. Nah, itu jadi artinya kalau Jawa beneran itu manunggaling kawula Gusti, bersatunya kekuatan antara rakyat dan pemimpin. Nah, kalau di sini ini justru rakyat membongkar hal-hal yang kemudian kemarin belum bisa dibongkar. Nah, Fufu Fafa ini memang menarik Pak Gun, tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di-maintain gitu ya gitu. Karena apa? Teman-teman ini luar biasa, para private investigator atau para netizen yang maha benar netizen dengan segala cuitannya ini memang luar biasa ya gitu. Jadi artinya apa? Mereka tanpa dibayar, tanpa disuruh, tidak ada bohirnya. Ya, itu kemudian bergerak bersama-sama membongkar satu demi satu. Mulai dari tadi Pak Gun yang sebut ya, mulai dari perkataan-perkataan atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya kepada Pak Prabowo loh, tapi kepada keluarganya. Ini jahat benar ini Fufu Fafa ini. Kepada putranya yang
dicemooh, dihina luar biasa, bahkan disebut dengan kata-kata yang menurut saya kampungan banget ya gitu. Saya sampai tidak tega untuk mengucapkannya di sini. Kemudian hubungan Pak Prabowo dengan mantan pasangannya, istrinya. Kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri, ya, keluarga dari tokoh yang lain, ada keluarga Pak SBY juga diserang di situ, keluarga Mas Anies juga diserang di situ, sampai gerakan-gerakan masa misalnya 212 juga diserang. Bahkan ada, saya hitung ada sekitar 11 lebih artis gitu ya, itu juga dilecehkan oleh Fufafa ini, ya gitu ya. Ya sebut saja lah, mulai dari Syahrini, Rachel Maryam, sampai dengan sekelas-kelas Nurul Arifin dan lain sebagainya, itu juga disebut. Kayak ini kan nakal bener anak ini. Dan disitulah kemudian kenapa kalau diingat ya, teman-teman juga kalau ingat, 2 minggu yang lalu saya sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana flow atau bagaimana hubungan antara akun Fufafa ini dengan sites atau dengan kanal-kanal yang lain, ya. Maka kan banyak kanal-kanal yang miring-miring gitu, yang XX gitu, ya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri pun itu juga termasuk OnlyFans, ya gitu. Nah itu ada juga di situ. Kemudian semprot.com, ya gitu. Jelas betul dia menjadi, dan kata-kata dia di situ, aduh sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat norak, sangat-sangat kampungan di situ ya, termasuk pelecehan dia kepada cewek-cewek tadi ya, itu sampai kepada penghinaan dia terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah ini yang nanti mungkin bisa kemudian kalau kita diskusikan Pak Tobi ya. Jadi memang aneh gitu. Kenapa aneh? Dulu kalau ada kayak gini, ujaran kebencian kayak gini, apalagi kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang sudah disahkan ya gitu, artinya tentang ITE ya gitu. 2024 yang sudah disahkan, itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, revisi juga dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yang ada ujaran kebencian, ada sara yang ada di situ, kemudian ada pornografi ya, itu jelas masuk harusnya gitu loh. Tapi kok diem aja gitu, dan itu bukan pelaporan loh harusnya. Memang betul kalau misalnya di pencemaran baik, orang yang dicemarkan atau yang merasa dicemarkan itu lapor. Tapi kalau soal pornografi itu cepat biasanya aparat tuh dengan cepat bergerak gitu ya. Ini kok enggak gitu. Bahkan pembela dari orang yang atau teman-teman partai internal ya, dari orang yang dihujat atau orang yang dilecehkan itu kenapa diem saja juga? Ini kan aneh juga. Bahkan sampai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika gitu ya, yang saya sebut terakhir sebagai Menteri Komunikasi omong doang gitu, Menkominfo ya gitu, Budi Ari, itu pun malah membela dengan sangat tidak pas gitu ya. Ya pantas kalau kemudian, ini kata netizen loh ya, Menkominfo kita itu dikatakan kayak pelawak dari zaman saya kecil dulu ya, Darto Helm gitu ya gitu karena malah lucu gitu, membuat kelucuan-kelucuan yang tidak perlu gitu. Berani menjawab itu bukan Gibran ya, tetapi ketika ditanya, "Lu terus siapa?" Nah, bingung, nggak ngerti. Loh, kalau berani kan harusnya berani, dan dia kan menyampaikannya serang nggak proper gitu. Maksudnya menteri kok cara jawabnya itu sambil lalu gitu, kayak mau dikejar, takut gitu. Tapi kalau ini justru malah Pak Tobi, saya malah menghargai ini doorstop beneran ya. Bukan doorstop palsu-palsuan seperti beberapa waktu yang lalu yang seolah-olah ada doorstop tapi itu sebenarnya karyawan istana gitu ya, pakai mikrofon, pakai handphone gitu, nggak ada logo TV-nya atau nggak ada logo medianya. Kalau itu memang terwelu betul itu ya, penipuan itu harusnya ya, itu pantas dihukum sebenarnya karena itu penipuan, menipu masyarakat loh gitu, seolah-olah bikin doorstop tapi nggak. Nah kalau yang ini dia harusnya bikin statement dengan logo di belakangnya Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informatika. Kemudian dia statement itu enggak sambil lalu kayak anggap enteng gitu kan. Apa? Fufafa ini memang sudah mencederai, dan Fufafa ini menurut saya hal yang sangat memalukan ya, sampai diolok-olok oleh media tetangga kita ya, merupakan hal yang sebenarnya sangat tidak pantas untuk Indonesia. Kita bisa mulai dari situ dulu Pak Gun. Oke. Nanti kita akan mulai mengenai tadi. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang memang ada di tulisan-tulisan Fufafa. Ya. Cuman kan tadi mungkin Bung Tobias nih bisa menjelaskan tadi legal standing nih kan. Nah. 11 artis kan tadi sudah disebutkan Bung Tobias. Ya. Nah, ini kan Bung Roy sampai saat ini juga kok heran tidak ada yang melaporkan. Itu mungkin bisa digugah lah masyarakat untuk melaporkan apabila memang dia
ada apa namanya tuh merasa tidak suka atau pencemaran nama baik atau apapun lah. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun, terima kasih Mas Roy. Jadi ada dua pendapat saya sini. Yang pertama tentang Fufu Fafa. Gimana legal standing itu ya wajar karena kita lihat bahwa harus yang lapor itu yang Bersangkutan. memang bersangkutan lapor. Nah, dalam hal ini ya mungkin yang nama yang disebut ya di media kan. Nah, kita bisa lihat bahwa nama yang disebut juga ada calon presiden iya ya kan, dan sudah tinggal tunggu waktu untuk dilantik. Nah, kenapa saya bilang ada dua pendapat saya. Yang pertama ya mungkin menahan diri dulu karena ya dalam hal ini yang ada yang tadi kita lihat bahwa ada memang propaganda yang memang sudah dibuat desain sedemikian rupa yang dikatakan orang ya kan, belum tentu juga kan karena kita kan belum tahu kan. Nah, katanya itu memang ada buat konflik. Nah, tapi ya saya lihat bahwa kenapa Gerindra sampai hari ini menahan diri karena ya mungkin yang pertama ya karena ya buat apa ya kan mau ribut sedangkan ini belum dilantik, dan nanti kalau sudah dilantik ya mungkin ada lain hal lagi. Nah, dan yang kedua, nah ini yang saya bilang kan kenapa pada aparat pada diam, sedangkan kalau misalnya persoalan kecil selalu langsung cepat, apalagi di media kan. Dan peralatannya ada, Iya. Mas Tobi. Ya, artinya sebenarnya gampang gitu loh ngenain itu. Iya, cepat sekali. Nah, ini yang saya bilang, kok kenapa hal yang sudah menyinggung calon presiden yang nanti dilantik dan yang sudah ya kan wakil presiden juga kan, lah kok kenapa enggak langsung kerja? Nah, ini ada apa? Ini ada apa? Nah, itu pertanyaan kita kan sebagai orang awam seperti itu. Nah, kalau itu sampai dibiarkan seperti itu, akhirnya yang masyarakat menilai bahwa ini benar. Apa yang dikatakan tentang Fufu Fafa ini kan, ya itu betul adanya. Dan kalau memang itu memang yang katanya orang, katanya itu udah lama. Ya meskipun udah lama, tetapi itu yang dikatakan itu benar, ya berarti kan ini ada apa? Berarti sebelum jauh-jauh hari pun kamu sudah ada musuh, apalagi ada musuh dengan kawan kamu sendiri yang nanti mau dilantik, ya kan? Nah, ini yang berbahaya, ya kan? Itu yang kita lihat bahwa kita sebagai orang awam bisa menilai. Tapi kalau ada memang seperti itu benar-benar itu Fufafa itu memang benar orang yang asli, nah itu yang berbahaya sekali, ya kan? Bahwa ya dia sebagai nanti duduk di wakil presiden ya kan, atau bersama-sama dengan orang yang disebut-sebut di situ, lah ini berarti kan benar-benar ya kata kasar lah kan, ini berbahaya sekali dan tidak pantas ya, sekalipun itu berita lama ya kan, berita lama aja begitu, apalagi nanti benar. Kalau saya nggak ada lama baru Pak Tobias, jadi artinya gini, orang itu kalau memang mau baik ya dari kecil sudah baik. Justru karena dia dari kecil sudah kurang baik ya. Itu kan cuitan namanya, postingan di Fufu Fafa di Kaskus itu kan rata-rata terjadi tahun 2014 sampai terakhir 2020 ada. Ya 2014 banyak banget, 2016 juga banyak, 2018 ada, 2019, 2020 terakhir. Jadi maksud saya ya kalau memang anak ini mutiara ya, mau dia dijeblosin atau dalam lingkungan kotor sekalipun ya dia tetap bersinar. Tapi kalau ini memang sesuatu yang bau ya, mau ditutupin apapun ya tetap bau gitu loh. Jadi menurut saya ya memang harus, dan saya ingin tambahkan sedikit Pak Tobias dan Pak Agun ya. Kan banyak orang nih bertanya gitu loh. Apa sulit sih untuk mengetahui akun? Saya tadi mengatakan Pak, sangat-sangat mudah ini. Apalagi apa? Misalnya kita lihat beberapa yang diungkapkan misalnya dari platform X ya, itu dari Twitter, dari Facebook atau dari Instagram. Itu kan semuanya kalau Polri ataupun aparatur harus melakukan itu kan meskipun bisa dilakukan ketemu kan tetap harus minta izin untuk kemudian melakukan attaching terhadap server yang ada di luar. Lah Fufu Fafa, Kaskus ini ya, akunnya namanya Fufu Fafa ini kan servernya Kaskus itu di Indonesia.
di Jakarta. Jadi kan sangat mudah gitu. Maka saya juga terakhir saya meskipun awalnya saya juga agak mendesak ya Mas Andrew Darwis. Andrew Darwis termasuk salah satu founder dari 3 orang yang membuat akun Kaskus ini. Ya karena Kaskus ini kan dulu kan dibuat sebagai tugas akhir mereka di Amerika. Dulu memang servernya ada di Amerika. Tapi semenjak tahun 2006 itu sudah dipindah ke Indonesia. Jadi artinya sangat mudah gitu loh Pak Agun untuk melakukan ini. Maka kalau Pak Agun tadi Pak Agun dan Pak Tobi tadi mendorong itu untuk kemudian ini dibongkar, harus. Karena kalau enggak, ya mohon maaf dengan segala hormat, saya juga mengatakan aparat melakukan pembiaran terhadap kegaduhan yang memang sudah nyata terjadi. Kalau ini nyata-nyata gaduh kalau ini, dan itu masuk dalam pasal dalam undang-undang, bukan kegaduhan yang diciptakan. Kan banyak rekayasa kegaduhan, orang-orang bayarin berapa suruh bikin gaduh di sosmed. Kalau ini gaduh beneran, orang-orang sudah membicarakan, dan ini memang menurut saya ya nggak rela lah gitu. Saya bisa memaklumi Pak Tobi, masyarakat mungkin nggak rela punya salah satu pemimpin ya gitu wakilnya yang berceloteh dengan sangat tidak sopan ya. Makanya kan saya kemarin kan mengatakan gitu ya, meskipun kita harus pakai praduga tidak bersalah gitu ya. Tapi kalau memang sudah salah, kenapa harus pakai praduga tidak bersalah? Meskipun saya kemarin menunjukkan, kalau ada dalam tayangan video saya, Mas Tobi, itu saya menunjukkan dengan botol-botol yang berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah botol ini. Jadi saya tunjukkan botol berisi akisir. Akisir itu apa? Akisir itu asam sulfat, H2SO4. Itu berbahaya memang. Dulu katanya ibu-ibu suruh minum itu, berbahaya dong. Gitu, asam sulfatnya memang berbahaya. Dan ini terbukti kan sekarang asam sulfat itu memang berbahaya, Pak Tobi. Nah, ini permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa ada pembiaran seperti yang tadi saya ngomongkan bahwa kenapa dibiarkan, harusnya cepat ditangkap supaya apa? Supaya jangan ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masyarakat kita ini ya kan sudah pintar-pintar semua. Ya. Jadi mereka bisa menilai bahwa mana yang benar, mana yang salah, mana yang diadu domba. Kalau diadu domba dia udah tahu, ya kan? Tapi kalau permasalahan seperti ini dan rata-rata 99% orang bilang bahwa itu benar. Nah, kalau sudah dibilangin benar, nah berarti yang salah nih siapa? Iya. Ya kan? Berarti yang salah ya yang memang biarkan itu berjalan. Ya, setuju. Harusnya ditangkap supaya jangan bikin ada kegaduhan. Itu seperti itu, Mas. Iya. Ya. Jadi mungkin netizen dan masyarakat Indonesia kagum dengan keberanian Pak Roy Suryo kan. Nah itu. Enggak kok, yang perlu kita apresiasi netizen. Ya, tapi kan netizen malah mendukung Pak Roy Suryo dan mungkin hanya beberapa media online yang menulis mengenai keberanian dan Pak Roy pasrah kepada Tuhan. Jadi ancaman nyata ke Pak Roy Suryo juga atau apa tadi ketidaktakutan, apalagi punya pengalaman pernah di penjara Undang-Undang ITE kan. Selain tadi ancaman macam-macam dimunirkan lah atau apal nih kata netizen nih. Nah, dan itu anu loh Pak Agun. Buruk betul negara ini ya, saya harus mengatakan itu. Kalau sampai ada warga negara yang merasa tidak aman di dalamnya. Saya alhamdulillah masih merasa aman-aman saja gitu ya. Karena apa? Saya percaya penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala kan, bagaimana juga kan meskipun mungkin habluminanas kita kurang begitu baik kan, yang penting habluminallah atau hubungan ke atas itu baik gitu Pak Agun. Artinya kalau memang nanti rakyat itu sudah merasa unsecure ya, sudah merasa tidak aman, tidak nyaman, terus teror itu dibiarkan ya, atau sekarang kan ada istilah yang buruk banget nih Pak Tobi yang disampaikan Pak Agun tadi, Roy Suryo akan dimunirkan. Itu kan berarti kan sebuah pengakuan yang menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat kepada almarhum Cak Munir ya gitu. Itu kan berarti rakyat ini menganggap ya memang kejadian pada almarhum Munir itu ya memang kejadian benar gitu. Jadi hari ini tepat di Blok M di Kalijaga, jadi organisasi yang namanya ICW, Yasar Aulia ini mau mengadakan diskusi. Ya, kemudian tiba-tiba marah kepada private jet dan Fufu Fafa dan ada intervensi dari petinggi BUMN. Jadi itu hal yang nyata, Fufu Fafa ini bukan serius lagi nih. Betul. Jadi tapi kan tiba-tiba si pemilik tempat tiba-tiba membatalkan sepihak kan, Mas. Betul. Ini kan kebangetan gitu, terwelu ini gitu. Jadi informasinya itu katanya ada petinggi BUMN. Jadi kalau saya sudah dengar nih
Beberapa petinggi BUMN bahkan sampai menegur saya, lu kok Roy Suryo terus sih Gun? Kata gitu. Itu wah ini bercanda kali kan gitu. Nggak taunya hari ini ICW terjadi juga. Jadi memang resah BUMN ini. Jadi mungkin sudah ada instruksi ya itu. Iya, saya dengar kan memang itu instruksinya diskusi kan bagus banget ya teman-teman ICW itu. Jadi mau melakukan marah-marah kepada kasus private jet dan Fufu Fafa. Tapi last minute tiba-tiba dapat surat dari pemilik tempat, dan pemilik tempatnya ini Mas Gun sama Pak Tobing menurut saya sangat tidak sopan ya. Tidak ada kata maaf. Tidak ada, tahu-tahu pokoknya nggak kasih izin gitu aja. Pokoknya ini kan keterlaluan gitu, terwelu kalau dalam bahasa saya. Dan semakin dilarang, kalau menurut saya ini desakan masyarakat, Mas, tapi ini mungkin koreksi kalau saya salah. Tapi pemahaman saya kalau semakin kemudian itu dilarang, itu akan semakin bergelombang dan nanti penolakannya akan makin. Karena kan orang semakin mikir kalau gitu bener ya. Karena apa yang bisa membuat aparat tidak berani bergerak, ya, partai terdiam 1000 bahasa, bahkan maaf ini sedikit saya sentil, para pakar IT juga diem ya gitu ya. Memang ada satu pakar IT sahabat saya kemarin yang bagus dia, jadi dia mau diminta tampil di salah satu TV nasional ya, tapi karena dia kebetulan dia lagi berhalangan, dia ngereferensikan ke saya gitu. Tapi ya tahu sendirilah gitu, TV-nya kemudian milih narasumber lain yang omongannya ngaco banget gitu. Malah omongannya itu kayak omongannya sudah di setel gitu Mas Tabi. Jadi yang dibahas bukan soal IT, tapi yang dibahas adalah soal adalah itu ngapain lah itu dibicarain lagi, itu kan sudah lama, ini kita kan harus bicara soal persatuan, move on lah gitu. Loh, orang IT itu kok ngomongnya kayak gitu? Orang IT itu ngomongnya secara spesifik harusnya. Kalau dia pastikan itu benar, katakan benar. Dan saya berani untuk kemudian menantang secara teknis ya gitu, karena kita teknis harus secara teknis. Kalau misalnya ada yang memastikan oh itu bukan yang bersangkutan, jelas betul gitu, oke kita buka data, karena dari data itu nanti akan sebuah informationnya muncul, information akan muncul knowledge, dan knowledge itu akan jadi wisdom gitu loh. Nah itu yang berguna bagi masyarakat. Kalau memang tidak, tapi kan saya khawatir juga nih Mas Tobi, kalau ada nanti tadi kalau ada mengadu domba, ada juga kambingnya. Nah ada kambing hitam ini nanti. Ya, lagi dipersiapkan ini konon gitu kambing hitamnya, suruh ngaku kalau dia adalah admin gitu lah. Tapi ini ya pemirsa ICTV, saya sudah mencatat juga jejak-jejak digital ya, itu manajer. Jawaban-jawaban Fufu Fafa ini agak terlalu amat sangat private ya, pribadi untuk dikatakan itu admin. Karena ada yang menyangkut soal nama keluarga, nama pamannya atau omnya, kasus ketika perusahaan itu bangkrut gitu. Itu nggak mungkin kalau orang itu adalah admin. Admin nggak punya kebebasan atau kemerdekaan untuk membuat itu gitu loh. Apalagi itu dijawab langsung. Bahkan dijawab dengan kalimat juga, ada Pak Agun. Nggak terusin nanti ya, saya mau tidur siang. Kalimat saya mau tidur siang itu khas banget. Kalimat yang pernah diucapkan dia pada saat di Loji Gandrung beberapa waktu yang lalu gitu loh. Tapi Gibran atau Pak Jokowi nganggap masalah ini enteng, bahkan tanya aja sama yang punya akun, kata Gibran. Pak Jokowi bilang katanya ya ini semua sama di mata hukum. Ya Mas Gun, kalau saya sih ya kenapa Pak Presiden bilang ya semua sama di mata hukum, ya kan? Emang benar semua sama di mata hukum. Tetapi apakah yang diucapkan itu yang aparat-aparatnya berani enggak atau pakar-pakar hukum berani enggak? Jangan kayak itu, semua aja nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya kita nggak tahu. Ya mohon maaf ya, jangan-jangan semua sudah ditutup mulut, apa dilakban sama sesuatu. Kan kita nggak tahu. Nah ini yang kita bilang kan. Tapi dengan hal-hal seperti ini, ingat masyarakat tuh tahu persis loh, bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang diucapkan benar dan mana yang tidak diucapkan oleh salah seorang itu salah. Nah itu yang berbahaya. Ya ngomong-ngomong baik ini dengan sikap Prabowo diam, baik atau tidak dengan kasus Fufu Fafa? Tadi kan saya sudah sampaikan. Ya mungkin buat apa? Karena apa? Itu pasti akan mengganggu pelantikannya nanti. Karena apa? Ingat Pak Presiden sampai 7 hari di muka hari pelantikan masih punya hak, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau sampai nanti ada reaksi ya kita nggak tahu seperti apa, ya kan? Kalau orang baik itu
mungkin dia lapang dada, tapi kalau orang jahat ya dalam 1 hari 2 hari pun dia bisa bikin sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik. Nah ini yang kita takutkan, Mas. Nah sampai kalau itu terjadi, ya walau-walau lah, kita nggak tahu kan seperti apa. Tapi yang kita ngelihat sesuatu yang baik pasti akan meneruskan yang baik. Bibit yang baik pasti akan turunkan bibit yang baik. Tetapi kalau bibit yang tidak baik, pasti dengan sendirinya akan menurunkan bibit kepada orang lain itu atau anaknya sendiri, itu tidak baik. Ingat itu. Nah, kita sebagai masyarakat bisa menilai mana yang diturunkan sama pemimpinnya baik dan mana yang tidak baik. Di saat kalau tidak baik itu kita akan lihat nanti dengan sendirinya akan jatuh di tengah jalan. Mungkin sama yang lain yang kita lihat, Mas ya, kita contoh, Mas. Ini saya kasih mau contoh, Mas ya. Ada seorang pakar hukum yang sudah tahu ini salah, ya kan? Dia biarkan. Nah, ada yang sudah tahu bahwa itu benar, dia membenarkan, ya kan? Nah, ini yang saya bilang bahwa orang-orang seperti yang pertama tadi, bahwa dia sudah tahu itu salah, tetapi dia membiarkan itu. Nah, itu akan mengancam apa? Mengancam ya suasana yang ada di dalam apa? Dalam kabinet atau dalam hukum yang berlaku di Indonesia ini nih. Nah, kalau hukum itu tidak ditegaskan, tidak diluruskan, maka akan ada suatu penilaian bahwa ini memang pembiaraan. Ya, kalau saya lihatnya juga gini, Mas Tabi. Mungkin ada baiknya, ada enggaknya, Pak Gun. Buat masyarakat juga nih. Kalau saja seseorang seperti Pak yang terhormat Pak Prabowo dihujat, sampai ini dihina ya, gitu. Saya pun nggak tega untuk itu membiarkan, saya mendiamkan saja. Mungkin juga ada baiknya, ada tidaknya. Ada baiknya apa? Oh, berarti pemimpin kita itu tidak terlalu memikirkan hal kayak gitu. Jadi mungkin kondisi demokrasi kita bisa nyaman banget gitu ya. Orang bisa mengkritik apapun gitu ya. Bisa tapi tidak baiknya bangsa kita akan menjadi bangsa yang mencaci maki dimanapun gitu loh. Karena caci maki dibiarkan gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya tetap harus ada batasnya, Pak Gun. Batas di mana seseorang itu boleh-boleh saja dia mendiamkan kalau mungkin itu hanya soal soal beliau dikritik pecatan TNI gitu ya, kata Fufu Fafa ini ya. Kemudian dikritik soal itu takut kalau nanti disuruh jadi imam gitu ya gitu. Tapi kalau kemudian sudah menyangkut putranya, kemudian putranya dikatakan menyimpang gitu ya. Kemudian dia dikatakan sudah lama tidak melakukan apa gitu ya. Dan itu kasar banget loh kata-katanya. Dan kata-kata yang kasar ini maaf nih Pak Tabi. Kalau kemudian ahli bahasa pasti bisa menerka lah. Andai kata itu ditangkal ya, dijawab ya. Oh ini nggak mungkin lah dia melakukan, dia selalu sopan. Oke, tidak hanya di Fufu Fafa. Pada cuitan akun Cilipari ya, itu pun sempat ketika membahas soal keripik yang kemeripik. Ini dia pun mengatakan, maaf ini sekali lagi maaf ya. Dia pun mengatakan ini kemeripik loh, bukan temempik. Ini kan kasar banget gitu loh, kasar banget, khas gojekan Jogja Solo yang kayak gitu, ya gitu. Jadi artinya apa? Itu kata-kata yang menurut saya sangat porno, sangat vulgar gitu ya. Saya hanya mengulangi yang ada di akun Cilipari. Ya, kalau Cilipari kan jelas tidak bisa lagi ditangkal itu siapa. Kalaupun itu nanti juga dikatakan itu admin gitu. Lah kok semuanya admin? Padahal admin itu bisa menjawab dengan sangat detail ketika diucapkan ulang tahun ya, kak selamat ulang tahun gitu oleh Kaisang Pangarep ya, itu detail banget itu. Jadi kan apa yang sudah diidentifikasi oleh teman-teman netizen itu sebenarnya sudah sangat-sangat ngarah. Jadi kalau Pak Tobi benar ya, jangankan saya, Pak Tobi saya mengatakan 99,9% gitu kan gitu. Memang iya gitu. Keterkaitan itu itu luar biasa, linkage antara akun Fufu Fafa dengan Raka Genarli user ID-nya, dengan @RKGBRN atau dengan Cilipari yang merupakan kakak dari @Kaisang P. Ya, itu tuh jelas banget ya. Nama-nama ini adalah nama-nama akun yang saya sebut dalam berbagai platform. Jadi artinya Pak Gun, kalau kemudian beliau itu membiarkan, beliau itu maksudnya Pak Prabowo membiarkan, ya ada baiknya ada enggaknya. Kalau menurut saya ya harus pilih-pilih ya gitu. Mana yang sempat atau mana yang bisa masuk delik ya gitu, dan itu kasar banget. Tapi kalau harusnya kalau begitu ya orang lain atau masyarakat juga dibiarkan begitu semua gitu. Tapi kan pasti tidak. Ada pilih-pilih, kemarin ada ibu-ibu aja dalam sebuah komunitas sosmed
mereka hanya memforward pesan yang itu gambarnya dibikin orang lain aja bisa masuk dan dipidana kok gitu. Kan artinya kan kebangetan gitu loh ini. Fufu Fafa ini sangat-sangat kebangetan ya untuk dibiarkan, dan menurut saya kalau dibiarkan maka pembiaran itu yang terjadi. Jadi aparat atau negara ini membiarkan membiarkan orang menghujat dengan sangat kampungan dan tidak sopan. Kedua, membiarkan ada anak bangsa yang diancam dan dikejar, ya bahkan sampai disebut itu mirip-mirip dengan almarhum Cak Munir. Itu kan menurut saya sudah sangat keterlaluan. Gimana bisa ngelola negara ini kalau ngelola itu saja nggak bisa, gitu Pak Gun. Nah. Ya. Mungkin para netizen masyarakat se-Indonesia perlu kejelasan lebih dalam lagi mengenai keselamatan Pak Roy. Jadi di beberapa chatan juga bilang itu Pak Roy makan minumnya gimana, karena sistem obat sekarang bisa proses lama, mungkin tidak sekarang, suatu saat nanti katanya begitu. Jadi banyak yang mengkhawatirkan Pak Roy ini karena keberanian dan kelugasan, apalagi intervensi dan reaksi ini BUMN hari ini contohnya Pak Roy. Ya, terima kasih ya. Jadi ini saya beri contoh. Nah di depan saya ini ada air minum ya, nggak perlu disebutkan mereknya. Dan dengan enaknya saya masih tetap dengan santainya, bukan saya yang beli ya, gitu. Teman-teman yang belikan, ya saya buka dan saya minum saja. Insya Allah itu tidak ada apa-apa. Ya, amin. Karena saya percaya betul, kalau barang yang baik dimasukkan ke tubuh kita, insya Allah jadi baik. Itu aja udah. Tapi kalau orang niat kurang baik, ya ada aja nanti cara. Nah, ini justru saya berpandangan lainnya gini, Pak Gun dan Pak Tobi. Jadi kan orang jadi malah berpikir, sahabat-sahabat kita kemarin ya, salah satu sahabat itu adalah salah satu saksi yang membantu saya, almarhum Lius Sungkarisma, ya. Kemudian sebelumnya ada senior Rizal Ramli, sebelumnya lagi ada Cak Munir ya. Cak Munir pun saya itulah yang mendeteksi terakhir ya. Saya yang memeriksa handphone communicator dari Cak Munir dan diserahkan langsung oleh Mbak Suciwati kepada saya di salah satu tempat di Menteng, dan saya meriksa ya. Waktu itu adalah untuk membuktikan kalau ini memang ada upaya tertentu ya. Kemudian sampai kepada Bang Faisal Basri ya, almarhum. Sekarang kan orang jadi berpikir ini Pak Tobi, ternyata nggak aman di Indonesia. Ini bahaya kalau menurut saya. Gitu. Artinya bahaya itu apa? Saya tidak mengatakan kalau saya dalam bahaya, tapi negara ini kalau kemudian menjadi dianggap tidak aman bagi masyarakatnya, gimana pengelola negara ini gitu loh. Artinya apa? Pak Prabowo nanti harus bisa menjamin ini gitu loh. Oke lah, beliau belum memimpin kita, tapi saya harapkan nanti ya beliau harus bisa menjamin masyarakatnya aman dan nyaman berada di republik yang kita cintai ini. Jangan sampai orang menjadi khawatir, orang menjadi takut itu Pak Gun, itu terjadi di rezim ini gitu loh. Ini kan sekarang udah penegakan hukumnya, kemudian tebang pilih ya, jelas-jelas Fufu Fafa itu melakukan hal-hal yang masuk dia hate speech ya, masuk ujaran kebencian, dibiarkan saja ya, bahkan katanya mau dicarikan tadi kambing-kambing tadi ya gitu. Padahal ini bukan masa Idul Kurban ya gitu, tapi mencari kambing kurban gitu ya, kambing hitam itu. Sampai padahal nanti mungkin orang belum ngeh ya, nanti mungkin orang kan Fufu Fafa itu ya, ini mungkin masyarakat masih kan baru Pak Prabowo, baru Mas Anies gitu yang dihina, baru Pak SBY gitu ya, baru para artis. Kalau nanti sudah yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita junjung bersama, ya tokoh bukan hanya bangsa Indonesia, tapi tokoh dunia itu dihina oleh Fufafa ini, ya mungkin nanti orang baru nggak ada itu ya, gitu. Hanya mungkin saya bukan membuat panas ya nanti karena udah panas. Biarkan nanti netizen yang akan mengeluarkan. Ya karena apa? Hujatan hinaan ini pun sudah sangat rempet kepada hal yang bersifat sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Ada, ya. Hanya saja biarkan nanti netizen yang mengeluarkan. Tapi kan ini kan sudah sangat gak baik gitu, Mas Tobi. Kalau gitu terjadi. Ya saya tambah sedikit, ya. Mas Roy. Ya itu tadi kan siapa yang menabur angin, dia pasti akan menuai angin. Siapa yang menabur kejelekan, pasti dia akan menuai ini kejelekan. Dan kalau sampai ini terjadi, ya kan? Kita lihat aja, ya pastilah Tuhan tuh nggak buta. Orang-orang seperti ini gampang kok, ya kan? Kalau Tuhan mau punya cara untuk untuk menghajar mereka gampang. Kalau kita sudah nggak bisa, kita pasrah, kita lepaskan semuanya
pengampunan buat mereka, itu akan terjadi bagi mereka. Karena apa? Mereka itu dipilih, ya kan, oleh rakyat. Betul. Nah kalau mereka pembiaran seperti itu, kalau rakyatnya udah pasrah, udah tinggal berdoa, selesai itu. Nah ini saya berharap jangan nanti akan terulang seperti tahun 98. Dan saya yakin pasti bahwa Pak Prabowo ini punya nilai yang tidak bisa diukur, karena beliau ini kan ya satu, tidak pernah ada dendam, ya kan? Itu yang kita harus berikan apresiasi yang luar biasa kan. Beliau orangnya natin tulus, ya kan, tidak pernah pendendam. Nah, kalau sampai beliau tahu bahwa ini orang-orang yang nanti menusuk dari belakang, Justru dari inner circle-nya, ya itu atau yang saya dari bilang, orang terdekatnya. ya saya bilang orang yang terdekat, nah, dia akan kayak macan, Iya. dia akan kayak macan, dan kita akan lihat pasti akan terjadi kalau nanti ada orang-orang yang jahat. Karena apa? Ya mudah-mudahan nggak ada, karena beliau itu tuh selalu lepas pengampunan. Siapapun ngejek beliau, ngatain apa, tetap beliau santai, nggak pernah. Tapi kalau orang terdekat sendiri sudah menyakiti dia, itu tanda tanya, dan itu berbahaya. Ya, Itu. sedikit supaya nggak lupa nih, supaya nggak terlalu panas gitu ya. Saya tadi menunjukkan, dalam video itu kan saya menunjukkan jelas minuman yang berbahaya itu kalau yang tutupnya warnanya merah gitu. Lah kalau biru ini kan aman. Kenapa yang tutupnya merah? Itu akusir. Akusir memang berbahaya. Sekali lagi, kenapa berbahaya? Asam sulfat memang berbahaya. Itu Pak Gun. Pak Roy ini diam-diam nih satu guru satu ilmu sama Pak Presiden Jokowi, itu kan yang ngeri. Jadi bisa dibayangin, bukan hanya asam sulfat, Pak Roy ini bisa melihat itu ada racun atau tidak, itu kan yang, enggak lah yang kita harus ini. Ya moga-moga Pak Gun itu niat-niat buruk itu dalam bahasa tradisional itu kalis ing sambikolo. Artinya orang yang punya niat buruk bagi kita semua lah, bukan hanya bagi saya, bagi Pak Gun, insya Allah, bagi Pak Tobi, dan bagi seluruh masyarakat, bagi netizen-netizen yang sudah berjasa besar ini, insya Allah diberikan keselamatan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi mungkin yang impeachment tuh menarik juga itu. Ya. Jadi 33 hari ini memang masa-masa kritis bangsa kita, apalagi Pak Roy dalam tulisannya hamil tua. Jadi hari ini nih sampai 33 hari ini mirip seperti tahun 1965 sebelum kejadian G30S. Nah, apa namanya kalau dirangkai dari 59 dulu ya, dekrit ya, 59. 48 dulu, 48, 59, 65 sampai Gus Dur itu tahun berapa tuh Gus Dur? Jadi ada Malari dulu 74. Ya, kemudian reformasi 98. Ya 98. Artinya bangsa ini tuh sudah belajar dari tahun 48 sampai tahun sekarang. Jadi hamil tua tinggal beledos ini ya tadi banyak krusialnya demonya, apalagi sudah 2 kali udah mencoba tadi kan. Dari demo MK, demo DPR itu sudah bagian daripada ya tanda kutip apakah ini memang sudah ada grand desainnya untuk menciptakan kerusuhan atau apa. Apalagi orang-orang yang pemberani di Indonesia ini hanya sedikit, hanya 1, 2. Tiba-tiba hari ini di sebuah media nasional muncul pembela tapi 2 kaki. Apakah besok nanti pembelaannya gila-gilaan, ya kita tunggu saja kan gitu. Mas, Ya kan, saya tambah dulu Mas. Kalau pembelaan yang ada itu ya tergantung fulus Mas. Tergantung. Nah ini saya bilang mereka tuh harus punya ya hati yang benar-benar untuk bangsa dan negara. Nanti pun dia mati pun yang nggak ada masalah. Yang penting dia sudah benar-benar, sekalipun dia punya hati ini sudah sakit nih Mas ya, sakit. Karena apa? Melihat ketidakadilan, melihat mereka-mereka yang seperti ini, ya kan? Dia kalau natin tulus ya Mas ya, ya sudah. Santai aja. Tapi kalau orang-orang yang cuma hanya kepentingan, hanya uang, ya itu saya bilang mereka itu tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hanya bicara kiri kanan, hanya bicara sana siapa yang bantu, siapa yang memang dikasih, balik lagi dibela lagi. Padahal dia sudah tahu itu salah. Nah kalau orang-orang seperti itu, ya sudahlah, kita mau ngomong apa, ya kan?
nanti masyarakat yang menilai lah, ya kan. Dan kita ngelihat di sini bahwa sampai dengan hari ini ya orang-orang seperti itu tuh ada, dan memang mereka membutuhkan sesuatu yang memang harga dirinya dijual, ya kan. Kalau dia benar-benar kayak Mas Roy ini kan, sampai di sana dihajar terus ya kan. Ya karena memang mau lihat negara ini baik, negara ini benar-benar punya satu landasan yang kuat dalam kebenaran. Tapi kalau sudah dilandasi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang memang dari luar, ya pasti akan buruk juga. Nah itu yang saya hanya mau tambahkan itu, Mas Roy. Tapi juga artinya gini, Mas Tawi dan Pak Gun dan juga pemirsa SCTV, jangan dianggap bahwa kemudian wah dia jubawa nggak takut mati. Tidak. Orang itu selalu ada yang dihormati, ada yang dipercayai, ya gitu. Jadi kita memang harus selalu tetap berusaha. Perkara takdir itu memang ada di tangan Allah. Dan nggak boleh kita mau jumawa nantang-nantang. Sama melawan. Kayak kemarin ada itu yang nantang-nantang sama Pak RK berani, sama Pak Anies berani gitu. Tapi akhirnya dia malah ngilang sendiri gitu ya gitu. Dan nggak berani malah ngilang tuh artinya apa? Yang hilang ke Amerika gitu ya. Dan tadi hubungannya meskipun tadi dikatakan soal saya menulis Ibu Pertiwi sedang hamil tua gitu ya. Itu bukan yang hamil tua yang kemarin naik pesawat itu, bukan ya, itu lain lagi itu. Itu malah dibela-bela katanya di atas 8 bulan nggak boleh naik pesawat komersial, bolehnya naik pesawat jet. Ini memang kalau bela nggak pakai otak ya kayak gitu itu. Ya artinya tolonglah baca dulu lah gitu. Nggak, karena posisinya dia itu kan posisi yang sangat terhormat ya, pembantu presiden kok ngomong tanpa data, dan kemudian kan langsung ahli-ahli kesehatan pada ngomong gitu ya, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah tapi kembali lagi Pak Agun, bahwa Ibu Pertiwi itu memang kondisinya sekarang ini sama seperti tulisan yang ditulis oleh Rosian Anwar di tahun 80 waktu itu. Dia menulis di Harian Sinar Harapan waktu itu adalah bagaikan Ibu Pertiwi hamil tua, ya gitu. Ibu Pertiwi hamil tua itu karena apa? Karena melihat kondisi tahun 65. Saya sendiri memang belum lahir tahun 65. Tapi bukan berarti orang yang belum lahir itu terus buta sejarah kita. Enggak, jas merah kan. Jangan sekali-sekali mendengar sejarah. Kita bisa belajar. Justru dari belajar itulah kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Indonesia ini ngapain sih kok tidak belajar gitu loh. Itu kita sudah bagus betul. Kita bisa menumbangkan era Orde Baru ya gitu. Orde Baru menumbangkan era Orde Lama. Dan kemudian kita bagus betul masuk Orde Reformasi ya gitu tahun 98. Tapi kok tiba-tiba sekarang 10 tahun terakhir tiba-tiba seperti dibalik begitu saja, kembali menjadi bangsa yang titik nadir lagi gitu ya. Terus kembali kita menjadi negara dengan indeks persepsi korupsi yang kemudian tidak membanggakan lagi. Bahkan kemudian kalau mau jujur benar ya korupsinya luar biasa sekarang itu. Ya hanya kan aparatnya beda gitu. Mana ada ketua dari komisi kemudian KPK ya itu kemudian malah tersangkut korupsi, itu kan ya baru di negara ini gitu loh. Iya kan? Itu baru di negara ini gitu. Ada lembaga-lembaga tinggi negara, ketua MK ya malah kena sanksi ya, ketua KPU kena kena atau dipecat gara-gara dia melakukan hal yang tidak senonoh ya. Itu kan aduh udah banget. Nah ini pun juga bisa terjadi kalau soal pemakzulan tadi yang disampaikan Pak Agun tadi. Memang dalam diskusi beberapa ahli hukum ya, ini Pak Tobi, bukan saya bukan ahli hukum. Mereka mengatakan ya memang ada syarat-syarat untuk memakzulkan itu. Karena apa? Karena kalau yang sekarang ini yang sudah terpilih, ya udah biarkan dulu dia jadi. Baru setelah itu terbukti. Dan memang pemakzulan tidak mudah. Harus melalui MPR dan harus ada bukti. Tapi bukti-bukti kalau ini dikatakan apakah itu fufu-fafa, apakah itu kasus penggunaan pesawat jet, private jet yang ternyata itu adalah disupport oleh orang yang memiliki keterkaitan atau katakanlah punya hubungan dia melakukan trading influence ya, artinya pengaruh atau penjualan pengaruhnya dia ya. Ini yang berbahaya bagi Republik ini. Apa jadinya kalau seseorang yang kemudian memberikan tumpangan, kalau katakanlah tumpangan, atau dia memberikan sewa murah ya, ternyata pesawatnya nggak boleh disewa, itu harusnya itu private. Ternyata memang tumpangan itu masuk gratifikasi gitu. Nah ini kan juga terjadi pada keluarganya. Artinya apa? Ya selain fufu-fafa sebenarnya banyak juga sebenarnya case-case yang muncul, dan itu tahu sendiri. Semua itu adalah memang dari tangan Tuhan yang bekerja.
Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menggariskan itu. Kan tidak ada yang menyangka. Diawali dengan sebuah foto dari dalam pesawat Gulfstream G650 extended wing, foto jendela, dan ketika foto jendela itu dibahas oleh para netizen, ini jendelanya bukan jendela pesawat komersial gitu. Beda jauh dengan kemarin. Mohon maaf sebelumnya ya, tapi ini saya salut betul, saya hormat betul kepada Paus Fransiskus ya. Justru malah naik pesawat yang luar biasa, pesawat komersial ya, dari Italia naik Air Italia, dari Indonesia naik Garuda Indonesia ya. Artinya kan luar biasa gitu, jendelanya beda banget gitu lah antara jendela pesawat komersial dengan jendela private jet. Nah, belum lagi kendaraannya dan lain sebagainya. Tapi artinya kan gini, ada contoh-contoh yang sudah diberikan, tidak usah dari luar negeri, contoh dari the founding father Republik ini, ya gitu. Itu clear banget. Kenapa sekarang malah mereka-mereka itu melakukan hal kayak gitu? Dan kembali lagi, Mas Tabi, kalau memang dari kecilnya memang sudah punya bakat kayak gitu, ya itu susah ya. Saya pernah mengatakan juga di ruangan ini, kalau namanya watu dalam bahasa daerah, watu itu batuk, itu memang bisa diobati. Ada obat batuk banyak. Tapi kalau namanya watak, ya itu udah dari kecil wataknya begitu ya, dia akan terulang lagi dan itu berbahaya. Itu. Ya, jadi saya tambah lagi ya. Ini saya kan sebenarnya ngelihat petinggi-petinggi negara ini bukan hanya si siapa nih? Ini saya mau koreksi juga buat petinggi-petinggi negara, bukan hanya cuma si Kaisang yang naik private jet. Ya, banyak itu kan kita bisa lihat kan, termasuk Megawati juga, Anies juga, Puan juga, ya Bobi kan? juga, Bobi juga, habis itu Mahfud MD juga. Nah itu kan ini yang saya bilang kan, mereka sebenarnya sudah tahu ya kan bahwa itu nggak boleh, tapi mereka lakukan. Ini yang saya bilang kan, bahwa nanti kalau mereka berbuat seperti itu pasti masyarakat akan ngelihat lah, berarti semua sama dong, semua sama kan. Tapi kadang-kadang memang ada yang tugasnya harus begitu, nggak apa-apa. Oh begitu. Iya, nggak, maksud saya gini, sepanjang gratifikasi itu ada reasoningnya dan itu clear betul. Misalnya memang tidak ada rute ke sana, ya. Kemudian itu benar-benar diperlukan. Saya kira banyak juga artinya kepala-kepala negara yang lain ya atau tokoh-tokoh gansikan melakukan. Tapi sepanjang itu reasoning dan kemudian malah berusaha di ngeles kayak sekarang, itu sih oke. Tapi ya ini pandangan saya ya Pak, tapi ya gitu. Nah itu yang saya cuma hanya mau kritisi untuk apa? Untuk kepala-kepala negara kan, ya, atau pimpinan-pimpinan negara ya kan. Nah ini yang saya bilang, seharusnya mereka melihat bahwa negara ini dalam keadaan bukan senang-senang, negara ini dalam keadaan susah. Lah harusnya ya mereka punya rasa kemanusiaan lah ya kan, supaya masyarakat ini menilai bahwa oh iya ya, mereka ada menaruh harapan bagi rakyat kan, nggak seenak-enak udel aja kan, untuk mengeluarkan dana yang memang betul-betul dari rakyat sendiri. Nah ya kan, nah, ini kan uang rakyat juga, mereka pakai ya, seenak-enak mereka aja kan, pokoknya ada yang memang bisa enak ya sudah naik yang enak kan, padahal tadi kan sudah dijelaskan ya kan, apalagi si paus aja naik ke Mesir. Benar, ini saya hormat betul kepada beliau, maka saya juga sempat mengucapkan Sugeng Rawuh atau selamat datang kepada Sri Paus Fransiskus kemarin, itu luar biasa ya gitu. Dan itu menunjukkan betul Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi dalam umat beragama. Kita juga banyak panitia-panitia yang kemudian tidak hanya dari teman-teman dari umat Katolik saja, tetapi kan juga banyak dari umat Islam, umat Nasrani yang lain juga ikut membantu. Itu luar biasa. Tapi sekali lagi memang ya inilah pelajaran besar bagi bangsa ini, Pak Tobi dan Pak Agun, supaya kita juga tidak melakukan pembiaran. Sekali lagi kalau ini dilakukan pembiaran ya rusak bangsa ini gitu. Terima kasih Pak Roy, Bung Tobias. Mungkin ada gambaran sedikit lah. Jadi kan Fafa sudah dikuak habis-habisan, bahkan sampai ujungnya bisa di impeachment pas 1 hari setelah pelantikan. Betul. Itu adalah puncak. 33 hari ini dinamikanya nanti seperti apa juga ya kita tonton aja, karena pembelaan dari Gibran hanya cuma hitungannya ada berapa kata, 5 kata. Tanya saja dengan pemilik ya takon ae karo sing duwe akun. Iya, tanya saja dengan pemilik akun. Jadi 5 kata pembelaannya. Ya besok gila-gilaan, makanya kan netizen udah khawatir dengan Pak Roy,
sama Terima orang-orang kasih. yang mengemukakan hal-hal yang memang sangat mengganggu. Tapi saya pernah dengar dengan seorang penegak hukum, kok kenapa nih instrumen-instrumen atau apa kata-kata yang ya ada kayak siapa namanya tuh Rocky Gerung Ya. atau Bung Roy atau apa, kok tidak ditangkap? Katanya nih Pak ya. Ya. Jadi Pak Presiden Jokowi itu baik, katanya dia nih para penegak hukum. Jadi tidak ingin main kayu, ya contohnya gitu. Rocky Gerung meskipun dia ngomong apa aja nggak ditangkap. Bung Roy nggak ditangkap, begitu. Jadi mudah-mudahan isu tentang dimunirkan itu tidak sampai lah. Jadi untuk para aparat yang memang di bawah-bawahnya itu jangan salah tafsir dengan Pak Jokowi, kata lawan dengan kata gitu kan. Jangan dengan hal-hal yang apa ya di luar nurul lah kalau kata Mas, saya potong Mas. Kalau saya ngelihat pemimpin-pemimpin seperti itu, mohon maaf Mas ya kan? Itu pemimpin yang tidak tahu malu. Harusnya pemimpin itu tahu malu. Setiap kali dikritisi, ya kan, ya dijawab yang benar. Jangan dijawab yang tadi tuh, tanya kepada yang punya akun. Kalau memang merasa tidak, ya dia bilangnya tidak, bukan punya saya. Tegas. Jangan bilang tanya ke yang punya akun. Lah kalau yang punya akun itu hantu, terus mau tanya ke siapa? Harus kan polisi yang langsung aparat yang langsung apa? Langsung nyari. kan tadi legal standingnya belum ada ini, makanya didorong Pak Roy untuk lapor. Nah, saya bilang kalau legal standing itu kan tidak mungkin lah di hari yang seperti ini Pak Prabowo pun yang sudah nama-nama disebut pun akan lapor, itu tidak mungkin. Tetapi kan ada artis-artis yang punya nama di situ. Tapi yang paling seru nanti Pak Prabowo melaporkan wakilnya, nah itu seru tuh. Nah itu ya kita nggak tahu ya Masnya seperti apa Mas ya. Nah, bisa aja terjadi, tetapi kalau yang kita ngelihat bahwa sampai dengan hari ini kenapa belum ada gerakan dari Partai Gerindra, ya mungkin ya itu, ya mungkin Pak Prabowo juga akan ngomong buat apa sih kalian tanggapi, ya kan? Yang belum benar. Ini mungkin itu saya punya ngomong. Ya. Tapi nanti biar di pipa sudah turun, nah kita nggak tahu lagi itu seperti apa. Ya kan? Kita nggak bisa nebak. Kemungkinan masih banyak terjadi kan? Masih. Betul. Apalagi teknik, taktik sekelas Prabowo Subianto yang skalanya udah internasional, ya mungkin ada hal-hal yang nggak kita tahu. Pasti. Ya kalau kan? Kita ingat sebenarnya Pak Agun dan Mas Tobias juga pemirsa EZI TV, kondisi sebenarnya kalau bukan tidak mungkin seorang presiden itu melakukan upaya mengunci kepada wakilnya. Kalau kita baca betul sejarah, sebenarnya kondisi itu pernah terjadi di kita. Zaman Pak Harto, saya nggak usah sebutkan periode siapa wakilnya. Tapi wakilnya itu awalnya dikenal banget orang yang sangat dekat dengan beliau. Kemana-mana diajak, kemana-mana. Ya. Nah tapi setelah menjadi wakil, munculkah yang mengeluarkan bukan dari Pak Harto, tapi dari lingkungan sekitarnya. Waktu itu dikatakan orang ini tidak bersih lingkungan. Ya. Tapi udah terlanjur jadi wakil. Ya udah, tapi Pak Harto tetap punya sikap yang menurut saya wise gitu ya. Ya udah dibiarkan aja, tapi dikunci sehingga tidak bisa gerak kemana-mana. Nah itu yang saya ngomong Mas ya. Ini Mas Roy. Kalau ada pembiaraan yang seperti ini, yang saya bilang kan, kita bisa lihat hampir 99%, 90% itu mengatakan bahwa mohon maaf ya kan, pemerintahan Jokowi hari sangat jelek. Bukan jelek, sangat jelek. Nah ini kita harus pertanyakan ada apa, ya kan? Ada apa? Ini semua lo, hampir di netizen lo. Ya. Kita nggak boleh ngelihat dengan fakta, mata. Fakta ini fakta. Ya kan? Nah kalau seperti ini berarti kan apa yang sudah dibuat sama Pak Presiden selama hampir 10 tahun ini, yang tinggal kurang berapa hari lagi ini selesai, itu dengan sia-sia. Nah saya bilang sekali ya kan, kalau memang hal-hal seperti ini akan terjadi, bahwa presiden yang sudah melakukan hal-hal yang baik ini ternyata buruk, berarti yang kebaikan yang besar itu hanya dihancurkan dengan kesalahan yang sedikit. Nah kesalahan yang sedikit itu kita nggak tahu, ya kan? Mungkin ditutupin, ya kan? Nah, dari dulu ditutupin, maka ya Tuhan buka. Betul. Tuhan buka. Nah itu yang kita bilang bahwa ya mudah-mudahan nanti Pak Prabowo ya yang pas dilantik ini ya lebih baik lagi kan. Dan saya yakin pasti Pak Prabowo pasti akan lebih baik, karena ya dengan sifat dengan
beliau nanti tulus, tidak ada dendam, itu yang menjadi contoh. Beliau itu yang dapat menguatkan kita. Tetapi kalau pemimpin yang pendendam, itu yang berbahaya. Dan kita bisa lihat bahwa pemimpin pendendam siapa? Ya kan? Itu pertanyakan lagi, kita serahkan lagi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu, Ya, Mas Roy. moga-moga juga gini Pak Gun. Moga-moga pemimpin kita itu satu kata dengan perbuatannya. Ya katanya, oh saya diamin aja enggak, tapi tahu-tahu gitu ya. Atau tadi yang katanya, kata orang baik, tapi gunakan tangan-tangan yang lain. Dan itu semua orang tahulah pergerakannya ya. Nyata kok. Iya. Nyata kok. Dulu juga saya dikenain juga dengan kasus yang sama sekali tidak masuk akal kan gitu. Jadi artinya hal-hal yang menurut orang tuh di luar kenalaran ya. Tapi kan ada orang-orang yang memang tadi yang Pak Tobi tadi bilang, orang yang rela berkata karena fulus tadi kan memang banyak gitu ya. Sampai ke orang yang berani bersaksi tapi semua, tapi bohong semua ya. Sampai kepada semua itu dikunci. Tapi ya sudahlah. Itulah perjalanan hidup, perjalanan sejarah. Jadi moga-moga bangsa kita itu tidak salah nanti ya. Dan moga-moga 33 hari yaitu menjelang pergantian itu tidak mencerminkan angka 303 gitu Pak Gun. Itu lain lagi nanti kalau 303. Ya masih panjang itu kalau 303, makanya nanti kita bikin episode lainnya Bung Tobias. Jadi membahas 303 yang di negeri ini yang gak akan habis, putus terus ya. Karena yaitu uang yang beredar lebih daripada APBN Republik Indonesia. Mungkin closing statement dari Bung Roy, Bung Tobias, silakan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih melalui EZTV ini saya juga haturkan kepada teman-teman yang ya saya baca simpatinya, saya bacain atensinya. Sekali lagi bukan saya sama sekali kecil ya, sama sekali tidak ada niat untuk jumawa, tapi memang kita harus tetap berani. Sepanjang data yang kita sampaikan itu adalah data yang benar, fakta, tidak membohongi, itu jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Perkara pasti ada orang-orang yang tidak suka, itu pasti. Namanya juga demokrasi. Tapi kalau tadi seperti kata Pak Agun, ya kata dilawan kata dong. Jangan kata dilawan dengan sianida, ya gitu juga. Atau kata dilawan dengan upaya kekerasan seperti yang pernah terjadi dulu pada teman saya ahli IT, di jalan dipepet di jalan tol, kemudian dilakukan upaya-upaya kekerasan, itu menurut saya sangat-sangat tidak bagus juga. Jadi negeri ini masih membutuhkan pikiran-pikiran yang kemudian untuk bisa mencerahkan ke depan, dan saya tetap berharap 33 hari yang akan datang ketika Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu memimpin, beliau bisa memimpin tadi dengan tegas, satunya kata dengan perbuatan, dan memang kalau ada hal-hal yang membahayakan dari awal, dari hari pertama putuskan yang sudah membahayakan itu dan serahkan kepada rakyat. Saya yakin rakyat akan mendukung Anda, rakyat akan mendukung Bapak, dan jangan khawatir ya kalau ada soal-soal yang karena apa? Karena itu kekuasaan kita pertaruhkan seluruhnya, kita serahkan kepada Pak Prabowo Subianto, dan moga-moga Bapak bisa memberikan satu teladan yang baik ya, tidak seperti 10 tahun di belakang kemarin itu. Terima kasih. Oke, Bung Tobias closing. Ya, saya sarankan juga ya khusus untuk mereka petinggi-petinggi yang nanti duduk di 2024-2029 ini ya menjadi pedoman yang baik untuk bangsa dan negara. Nah, apa yang tadi dikatakan bahwa kebenaran di atas kebenaran itulah fakta dengan iman. Di mana di saat iman kita enggak kuat, disitulah bahwa kebenaran itu akan sirna. Nah, untuk itu saya sampaikan lagi ya, semoga nanti Pak Presiden terpilih nanti Pak Prabowo ya kan, 33 hari dilantik ini akan sama seperti Mas Roy, bahwa ketegasan itu perlu, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengganggu atau menghancurkan program-program beliau ke depan. Dan kita yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas. Apa yang baik, apa yang mereka nilai, semua dari mata iman. Dan itulah kenyataan bahwa seorang Pak Prabowo itu adalah seorang yang dengan tulus hati selalu menerima apa yang dikatakan orang jahat kepada beliau. Dan beliaulah seorang tidak ada pendendam sama sekali. Beliau tulus bagi masyarakat. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Roy, Bung Tobias. Semoga bincang-bincang di podcast kali ini bisa mencerahkan dan bisa menjadi masyarakat juga bisa
memberi masukan, dorongan, dukungan, dan mudah-mudahan negara kita ini kembali ke jalan yang lurus dan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dengan tadi anti korupsinya, anti KKN-nya, dan harus berdiri ke seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir konglomerat. Baik. Demikian bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh nasional, ada Bung Roy Suryo, ada Bung Tobias. Semoga masyarakat Indonesia bisa menyerahkan dan bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik dan bisa mendorong terus menerus informasi yang kritikannya lebih baik, bagus, informatif, terutama tadi masalah fufu fafa. Jadi masalah ini memang dianggap sepele lah, bahkan terjadi hal-hal yang menggerakkan elemen-elemen, bahkan membubarkan diskusi-diskusi publik yang itu sangat disayangkan. Jangan sampai seperti kata Bung Roy, kata dilawan sianida, harusnya kata dilawan kata. Jadi pembelaan dari Mas Gibran atau Mas Kaisang atau Pak Bobi ditunggu masyarakat Indonesia, biar masyarakat juga bisa mendengar secara keseluruhan siapa Anda sebenarnya. Jujurlah, hashtag Gibran Jujur juga menjadi trending topik di Twitter, di X, dan masyarakat Indonesia menunggu jawaban dari para kerabat Istana Negara. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.